Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemrosesan transaksi data. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengelolaan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama dan pertama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya, untuk kebutuhan informasi sistem manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan data yang biasanya diperoleh ada 4 macam, yaitu yang pertama batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, data dikumpulkan antara 186 jam 8 sampai jam 12, kemudian diproses mulai dari jam 2 sampai jam 5. Yang kedua yaitu online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga yaitu real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengelolaan dapat mengakibatkan suatu yang fatal, misalnya pengelolaan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang keempat yaitu inline processing. Biasa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya pengelolaan transaksi di supermarket di mana transaksi melalui penjualan melalui POS atau point of sale langsung dilakukan online, tetapi pengelolaan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu komponen pemrosesan transaksi. Yang pertama yaitu input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diproses terlebih dahulu, kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data transaksi ini tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Di sini ada dua tujuan formulir. Yang pertama yaitu formulir dapat dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Yang kedua yaitu formulir digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu proses. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka dapat dilakukan jurnal umum. Tapi jika perusahaan mulai membesar dan aktivitas perusahaan bertambah, tidak dapat lagi digunakan jurnal umum. Harus digunakan jurnal khusus. Misalnya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan meng-up data file master menggunakan file transaksi. Yang keempat yaitu keluaran.
Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari komponen keluaran adalah keuntungannya, yaitu bahwa biasanya proses transaksi dapat sangat cepat. Biasanya tidak dapat memakan beberapa detik, namun jika banyak file dalam antrian, waktu yang dibutuhkan untuk memproses data mungkin mengambil waktu yang sangat banyak. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang sangat besar. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu aplikasi sistem informasi. Yang pertama yaitu pengertian aplikasi. Istilah ini mulai perlahan masuk ke dalam istilah teknologi informasi semenjak tahun 1993 yang biasanya juga disingkat dengan APP. Secara historis, aplikasi adalah software yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan. Aplikasi adalah software yang dibeli perusahaan dari tempat pembuatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar yang ada di PPT. Sebuah sistem komputer dapat dibagi ke dalam beberapa komponen utama seperti para pengguna, perangkat keras, serta perangkat lunak. Para pengguna atau user ini merupakan pihak yang memanfaatkan sistem komputer tersebut. Para pengguna di sini bukan saja manusia, namun mungkin berbentuk program aplikasi lainnya, ataupun perangkat komputer lainnya. Perangkat keras atau hardware ini berbentuk benda konkret yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras ini merupakan inti dari sebuah sistem, serta penyedia sumber daya untuk keperluan komputasi. Di antara para pengguna dan perangkat keras terdapat sebuah lapisan abstrak yang disebut dengan perangkat lunak atau software. Secara keseluruhan, perangkat lunak membantu para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya komputasi yang disediakan oleh perangkat keras. Perangkat lunak secara garis besar dibagi lagi menjadi dua, yaitu perangkat program aplikasi dan sistem operasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang dijalankan oleh para pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Umpama, kita menjelajah internet dengan menggunakan aplikasi browser, atau mengubah atau mengedit sebuah berkas dengan aplikasi atau editor. Sedangkan sistem operasi dapat dikatakan merupakan sebuah perangkat lunak yang membungkus perangkat keras agar lebih mudah dimanfaatkan oleh para pengguna melalui program-program aplikasi tersebut. Secara lebih rinci, sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sistem operasi bertugas untuk mengendalikan atau kontrol serta mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras untuk berbagai program aplikasi untuk bermacam-macam pengguna. Yang kedua yaitu paket aplikasi. Salah satu paket aplikasi yang populer adalah Commercial off-the-shelf atau COTS. COTS adalah produk-produk yang berupa suatu paket aplikasi, subsistem, ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standar proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin. Jika semula upaya penggunaan teknologi informasi selalu identik dengan pengembangan aplikasi dari awal, yang tentunya membutuhkan waktu. Saat ini, konsumen cenderung untuk memilih menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia di pasaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini diharapkan agar dapat meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis-jenis aplikasi. Ada 6 jenis-jenis aplikasi. Yang pertama yaitu paket WP. Paket WP adalah perangkat lunak yang membuat komputer dan alat cetak dapat dilakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh mesin tik dengan berbagai kelebihannya. WP mengaplikasikan tenaga komputer sehingga manusia dapat
mengekspresikan pikiran mereka secara efisien dalam bentuk tulisan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paket WP dapat mudah membuat ketikan teks, menyimpan, mengidentifikasikan, memformat, mengcopy, dan mencetaknya. Yang kedua yaitu spreadsheet elektronik. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak komputer untuk membuat buku besar akuntansi elektronik dengan spreadsheet. Manajer atau akuntan dapat menggunakan spreadsheet yang dikomputerisasikan untuk mengorganisasikan data kendala, bentuk baris dan kolom serta melakukan perhitungan matematika. Spreadsheet elektronik adalah sejenis paket aplikasi yang pertama didesain dan dilaksanakan pada mikrokomputer yang kemudian diadaptasikan sehingga menjadi terkenal dan berguna bagi mikrokomputer dan mainframe. Yang ketiga yaitu paket file manager dan database. Berbeda dengan program spreadsheet, paket file manager dan database mulanya digunakan untuk pada mainframe sebelum kemudian dikembangkan pada mini komputer. Yang keempat yaitu paket grafik. Program komputer dapat juga menerjemahkan data ke dalam bentuk grafik atau gambar. Grafik komputer berguna untuk memperagakan informasi keuangan dan membuat perbandingan antara perusahaan atau kinerja dalam tahun yang berbeda. Grafik akan menambah kejelasan dan penekanan serta sangat berguna bagi laporan secara tertulis maupun presentasi lisan. Yang kelima yaitu paket matematik dan statistik. Komputer sebagaimana namanya komputer biasanya digunakan untuk menghitung, terutama mainframe untuk memecahkan masalah matematik statistik sebagai bagian dari komputer. Perangkat lunak matematik digunakan untuk menangani berbagai jenis kalkulasi yang kompleks dan kebanyakan sangat sukar dan tidak mungkin dikerjakan dengan tangan. Yang keenam yaitu paket bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan komputer untuk mengerjakan berbagai tugas dengan cepat, efisien, dan akurat. Aplikasi komputer yang sangat terkenal adalah penggajian, penyimpanan catatan, pengawasan persediaan, penjadwalan, pengolahan, surat elektronik, dan pemasaran per relasi. Demikianlah pemaparan saya mengenai sistem pemrosesan transaksi data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.